Pemirsa, karena masalah rebutan harta warisan, 3 orang bersaudara terlibat perkelahian. Masalahan hingga berujung pembunuhan terjadi akibat perebutan harta waris. Dalam surat An-Nisa sudah diatur itu semua. Allah memberikan hak waris kepada anak-anakmu. Yang laki-laki punya hak 1, yang perempuan punya hak separuh. Itu aturan dari Allah. Aturannya sudah jelas. Kenapa mesti harus diributkan? Kenapa kalau di Al-Quran hukum waris itu baku? Karena bicara objektivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala ashabi ajma'in, amma ba'. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi ke kajian rutin kita di Titik Balik setiap hari Rabu, di mana hari ini kita akan membahas tentang hukum waris ya Ustadz ya. Di mana pembicaranya tidak lain dan tidak bukan ada Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin. Halo Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ustadz, kalau kemarin kita sudah ngobrol bagian pertama ya, bagian pertama di hukum waris. Sekarang kita mungkin akan lebih dalam ya Ustadz ya, untuk membahas ya perhitungan ya sekarang ya, lebih ke perhitungan. Kita akan belajar lebih dalam gimana perhitungan yang benar untuk membagi warisan sesuai dengan syariat Islam. Nah, seperti apa ilmunya? Langsung aja Ustadz, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas banyak tentang teori dasar ya. Ada 2 hal nanti dalam perhitungan itu yang harus kita pahami. Yang pertama, dalam Al-Quran dikatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Karakteristik waris dalam Islam itu kalau yang 1 tingkat itu perempuan dan laki-laki perbandingannya 1:2. Karena dalam Islam yang memberikan nafkah itu laki-laki. Maka kalau ada seorang laki-laki yang dapat warisan, maka itu hartanya dia dan hartanya keluarga. Beda kalau yang dapat warisan perempuan, maka itu haknya dia, suaminya tidak ikut-ikut karena itu haknya dia. Dia tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Itulah kenapa dalam Al-Quran bagian laki-laki itu 2 kali lipat perempuan. Kalau itu 1 tingkat. Anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang 1 tingkat. Yang kedua, sebelum saya jelaskan, dalam Islam warisan itu objektivitas, bukan subjektif, tapi objektif. Makanya dalam Islam, antara anak yang baru lahir dengan anak yang sudah lahir lama, kakaknya usia 20 tahun, adik yang paling terakhir baru usia 1 bulan, bagiannya sama. Karena tidak bicara siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih berprestasi, tapi lebih kepada dia anak atau bukan. Bahkan nanti anak yang dalam kandungan pun, kalau dia waktu orang tuanya meninggal, dia sudah dalam kandungan, sudah ada anaknya, itu nanti juga diperhitungkan. Ini yang harus kita pahami bersama. Oke. Itu kaidah dasar. Kata Al-Quran dikatakan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Kita tidak pernah tahu yang mana ahli waris kita yang bermanfaat bagi kita. Makanya Al-Quran itu lebih kepada objektif bukan subjektif. Ada 3 jenis ahli waris di slide saya itu. Kalau kita gambarkan ahli waris itu ada 3 jenis. Yang pertama ada namanya pemilik bagian pasti. Yang di Al-Quran dijelaskan bagiannya, yaitu ahli waris yang bagiannya dapat pasti dan sudah ditentukan.
Ada yang dapat setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ini nanti siapa saja akan saya jelaskan satu-satu. Ada yang ahli waris itu pemilik sisa. Dia nggak ada bagian pasti, tapi dia dapat sisa. Dia tidak ada bagiannya setengah, seperempat, tapi dia dapat sisa. Siapa yang pemilik ahli waris yang bagian sisa? Itu adalah seluruh ahli waris laki-laki. Itu tidak dapat bagian pasti, dia dapat sisa. Kecuali saudara seibu dan suami. Ini yang kemudian ahli waris yang dapat sisa. Ada ahli waris yang tipenya dia bisa dapat bagian pasti, ada yang bisa dapat sisa. Contoh ayah. Ayah itu kalau tidak ada anak laki-laki dia dapat sisa. Tapi kalau ada anak dia dapat bagian pasti. Ada kakek, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah. Ini ada orang yang kemudian bisa dapat bagian pasti, bisa dapat sisa. Siapa saja pemilik sisa? Seluruh ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seibu. Itu semuanya dapat sisa nanti. Ada ahli waris yang bisa dapat bagian pasti, bisa dapat sisa. Yaitu ayah, kakek, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah. Ini nanti akan kita bahas detail satu persatu. Oke. Lanjut di materi selanjutnya. Nah, pemilik sisa. Kita coba bahas dulu yang pemilik sisa. Ada ahli waris itu yang dapat sisa. Ini ada 4 jalur. Ada yang jalur anak, jadi urutannya jalur anak, jalur ayah, jalur saudara, jalur paman. Siapa saja ahli waris yang dapat sisa? 1. Yang dari jalur anak itu anak laki-laki, cucu laki-laki ke bawah. Jadi cucu laki-laki, cicit laki-laki, asalkan dari jalur laki-laki. Cucu dari jalur perempuan tidak dapat. Contoh, ada seorang perempuan punya anak perempuan, ada seorang mayit punya anak perempuan. Perempuan ini punya cucu laki-laki, maka cucu laki-laki karena dia jalur dari ibu tidak dapat. Jadi yang dapat adalah cucu laki-laki ke bawah. Anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki. Anak laki-lakinya anak laki-laki. Kemudian ada jalur ayah. Ayah, kakek ke atas. Ayahnya ayah, itu juga dapat. Ada yang jalur saudara, saudara kandung, saudara seayah. Saudara kandung itu artinya adalah satu ayah, satu ibu. Itu saudara kandung. Ada saudara seayah, berarti ayahnya sama, ibunya beda. Kemudian ada anaknya, anak saudara, berarti apa? Dengan mayit. Ponaan. Anaknya saudara kandung, anaknya saudara seayah. Ada yang dari jalur paman. Dari jalur paman itu ada paman kandung, paman seayah, sama ada anak keduanya. Berarti kalau anaknya paman apa? Sepupu. Sepupu ya, sepupu. Nah, ini yang perlu dipahami. Kalau ada satu jalur berkumpul, maka yang didahulukan terdekat. Contoh satu jalur. Ada anak laki-laki, ada cucu. Maka yang dapat cuma anak laki-laki, cucu tidak dapat. Paham ya? Contoh. Ada Ahmad itu punya anak 3. Abu Bakar, Umar, Utsman. Biar gampang ya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, umpama Abu Bakar ini nggak punya anak. Ahmad meninggal ya. Berarti statusnya Abu Bakar adalah anak laki-laki. Ahmad punya anak 3, Abu Bakar, Umar, Utsman. Umar punya anak laki-laki, Utsman punya anak laki-laki. Berarti kan statusnya anaknya Umar, statusnya anak Utsman adalah cucunya Ahmad. Nah, umpama Umar dan Utsman meninggal sebelum Ahmad meninggal. Berarti sebelum ayahnya meninggal, dia meninggal. Maka Ahmad itu statusnya dia punya anak laki-laki 1, Abu Bakar, punya cucu laki-laki 2 dari jalur Umar, dari jalur Utsman. Paham ya? Maka kalau kasus seperti ini yang dapat warisan siapa? Hanya anak laki-laki. Anaknya Umar, anaknya Abu Bakar yang statusnya cucu dari anak laki-laki tidak dapat. Paham ya? Karena apa? Karena berarti ini adalah bagian anak laki-laki yang satu jalur. Maka yang didahulukan yang paling tinggi. Anak, kalau ada cucu nggak dapat. Yang pertama. Contoh yang kedua, ayah dengan kakek. Itu kan jalurnya sama, jalur orang tua. Jalur orang tua.
Maka kalau ada orang yang meninggal, dia punya ayah dan dia punya kakek, maka kakeknya nggak dapat karena yang dapat adalah ayahnya. Ini kan satu jalur. Contoh lagi, ada orang yang meninggal punya saudara, punya ponaan. Paham ya? Dia punya saudara, dia punya ponaan. Ini kan berarti satu jalur, jalur saudara. Saudara dengan ponaan. Ponaan kan berarti anaknya saudara. Maka kalau ada saudara, ada ponaan, ponaan nggak dapat. Yang dapat hanya saudara. Paham ya? Bon. Ini kalau satu jalur berkumpul, maka yang didahulukan yang terdekat. Kalau beda jalur yang berkumpul, maka yang didahulukan yang terkuat. Jadi yang jalurnya itu adalah yang terkuat anak, jalur ayah, jalur saudara, jalur paman. Contoh, ada anak laki-laki, ada saudara laki-laki. Ini kan berarti beda jalur, tapi yang satu jalur anak itu lebih dekat dibandingkan jalur saudara. Maka kalau ada mayit punya anak laki-laki, punya saudara laki-laki, maka yang dapat warisan hanya anak laki-laki. Saudaranya nggak dapat. Paham ya? Yeah. Saudaranya nggak dapat, kecuali anak perempuan. Saudara masih dapat. Jadi kalau yang meninggal ini punya anak laki-laki, maka saudara nggak dapat anak laki-laki. Kenapa? Anak laki-laki jalur saudara, anak itu jalur anak, itu lebih tinggi. Jadi jalur anak, ayah, saudara, paman. Contoh kedua, mayit punya saudara kandung, juga punya paman. Berarti kan jalurnya dua. Jalur saudara, jalur paman. Maka kalau mayit punya saudara laki-laki, nggak punya anak nih. Nggak punya anak. Kalau punya anak, semuanya hilang semua, mulai dari saudara dan paman hilang semua, kecuali ayah. Ayah yang asalnya dapat bagian asobah, kalau ada anak laki-laki nanti dapat bagian pasti. Ayah tidak bisa gugur. Tapi kalau saudara, paman, ini bisa gugur. Jadi umpama ada mayit, dia hanya punya saudara laki-laki dan punya paman, maka pamannya gugur karena ada saudara laki-laki. Paham ya? Oh, ini yang harus dipahami bersama. Jadi untuk pemilik sisa jalur laki-laki itu urutannya, kalau satu jalur yang didahulukan yang terdekat. Kalau beda jalur yang didahulukan yang terkuat. Yang terkuat itu berarti anak, ayah, saudara, paman. Ini jalurnya. Paham ya? Nanti akan kita bisa lihat di studi kasus nanti insya Allah. Akan kita ulang. Anak perempuan. Kalau anak perempuan tidak. Anak perempuan nanti saudara masih dapat. Nah, saudaranya bertanggung jawab nggak terhadap si anak perempuan? Dalam masalah nafkah, iya. Jadi nanti bicaranya nafkah ya. Jadi dalam keluarga itu nanti dalam bab nafkah, dari nafkah itu adalah dari yang paling dekat. Jadi umpama nanti, kenapa kok saudara ini juga dapat? Karena nanti dalam jalur nafkah, umpama anak perempuan ini miskin, tidak punya apa-apa, maka saudara terdekat itu yang kemudian harus menanggung nafkahnya. Paham ya? Maka nanti urutannya ada. Dari saudara dulu, dari saudaranya dulu, dari kemudian pamannya dulu, dan seterusnya. Ini yang kemudian harus difahami bersama. Pun ya? Kita lanjut. Ini yang pemilik sisa. Ada yang pemilik bagian pasti. Pemilik bagian pasti itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 12. Ada suami, ada istri, ada ibu, ada ayah, ada cucu perempuan dari jalur laki. Berarti anak perempuannya anak laki-laki, ada anak perempuan, ada nenek, ada kakek, ada saudari kandung, ada saudari seayah, saudari seibu, ada saudara seibu. Ini adalah ashabul furud, pemilik bagian pasti. Kita bahas satu-satu. Lanjut. Nah, bagian suami. Suami dalam surah An-Nisa ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu wahai suami, kata Al-Qur'an, mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri kamu jika tidak punya anak. Yang dimaksud tidak punya anak ini adalah anaknya yang meninggal. Bisa jadi bukan anaknya suami. Contoh, Fatimah menikah dengan Umar. Fatimah menikah dengan Umar. Punya anak Abu Bakar. Fatimah menikah dengan Umar, punya anak Abu Bakar. Kemudian cerai. Setelah cerai, Fatimah menikah dengan Utsman. Maka ketika Fatimah ini meninggal, statusnya Fatimah punya anak meskipun bukan dengan suami yang sekarang. Paham ya?
Jadi yang dimaksud di anak di sini adalah bukan hanya anaknya suami, tapi yang dilihat adalah anaknya yang mati. Yang dilihat anaknya yang mati. Nah, maka nanti kalau dibalik ya, yang meninggal ternyata Utsman, istri suami kedua, kan tidak punya anak. Meskipun Fatimah punya anak, statusnya adalah nanti istri yang ditinggalkan mayit, yang mayit tidak punya anak. Jadi ngitungnya anak itu adalah anak dari mayit, bukan anaknya suami atau istri yang masih hidup. Ini yang perlu dipahami. Maka kata Al-Quran, jika ada anak, baik laki-laki ataupun perempuan, ataupun cucu, kalau anak laki-laki gak ada cucu, maka suami dapat bagian separuh. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu mimma tarak. Kata Al-Quran, jika laki-laki punya anak, maka jika mayit istri punya anak, maka laki-laki suami mendapatkan 1/4. Paham ya? Contoh, ada suami punya istri, Ahmad dengan Khadijah menikah, kemudian Khadijah sama Ahmad ini dikaruniai anak laki-laki. Maka kalau umpama Khadijah meninggal, Ahmad ini dapat 1/4 karena punya anak. Oke, ya? Pun, ini yang harus difahami bersama. Anaknya dapat berapa? Nah, nanti kita bahas. Ini belum, ini suami dulu. Nanti kita bahas satu-satu. Suami, anak berapa nanti. Nah, tapi yang jelas kalau anak laki-laki pasti dapat sisa. Jadi, pokoknya kalau jalur laki-laki itu sisa. Sisa. Nanti kita jelaskan sisa itu kayak apa cara perhitungannya. Ya. Kalau jalur laki-laki itu sisa. Kalau istrinya yang meninggal ya. Kalau istrinya meninggal, jadi kalau sisa ya. Sama, suami ataupun istri itu kalau punya anak, jalur laki-laki itu sisa. Oke. Jadi semua ahli waris laki-laki itu nanti dapat sisa. Kecuali suami. Suami nggak bisa dapat sisa. Cuma jalur laki-laki dapat sisa. Kita lanjut ya. Ini suami. Yang kedua, istri. Istri itu adalah walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Makanya ayat tentang warisan itu adalah ayat yang paling detail dibandingkan hukum yang lain. Begitu pentingnya warisan sampai Al-Quran itu menyebutkan tentang warisan itu sangat detail. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 12 Allah juga mengatakan walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagi mereka para istri, ketika suami tidak punya anak maka dapat 1/4. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Kalau laki-laki punya anak, suaminya maka istrinya dapat 1/8. Saya ulangi lagi, ini adalah anak dari mayit, bukan anak dari istri. Ya, contoh kayak tadi itu, Ahmad menikah dengan Fatimah, kemudian tidak punya anak. Ahmad dengan Fatimah menikah, punya anak. Setelah itu kemudian cerai, Ahmad nikah lagi dengan Zainab. Maka ketika Zainab Ahmad meninggal, Zainab dapat 1/8. Kenapa? Karena Ahmad punya anak meskipun bukan anak dengan dia. Oke, ini 1/8. Bagian ibu. Ibu itu bagiannya 3. Ini bisa dibaca dalam surah An-Nisa ayat 11. Ayatnya tidak saya baca biar cepat nanti. Ibu itu bisa dapat 1/3 jika tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada saudara, atau saudari lebih dari 1 dan tidak termasuk masalah umariyah. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi ibu itu kalau tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada saudara, tidak ada saudari lebih dari 1, berarti 2 atau 3, maka ini dapat 1/3. Yang nomor 2, dia dapat 1/6. Kalau ada salah satunya, mayitnya punya anak, maka ibu dapat 1/6. Contoh, Ahmad sama Fatimah. Ahmad ini kemudian punya ibu namanya Zainab. Ahmad dengan Fatimah punya anak, maka ibunya dapat 1/6 karena ada anaknya. Ada nanti 1/3 dari sisa. Ini dalam masalah umariyah. Masalah umariyah itu apa? Ini kita bahas satu-satu. Agak detail, semoga nggak pusing ya. Lumayan sih. Lumayan, karena harus ingat-ingat. Karena harus ingat, istri kalau ketemu ini dapat berapa, kalau ketemu ini dapat berapa. Ini istrinya baru 1. Baru 1. Belum lebih dari 1. Tapi istri itu 1, 2, 3, 4 bagiannya sama. Jadi kalau dia dapat 1/4 ada anak, ya sudah. Nanti kalau ahli warisnya semua bagiannya istri dibagi nanti. Yang 5, 6, 7 kan? Maksudnya? Kalau kan tadi 4, 5, 6, 7-nya bagiannya beda lagi ya. Iya, 5, 6, 7 maksudnya apa? Istri. Istri 5, kan? Oh enggak, istri itu kan
Maksimal 4. Maksimal 4. Oh iya. Jadi mantan-mantan istri itu nggak dihitung. Oke. Jadi yang dimaksud istri itu adalah istri yang sudah tetap menjadi istri ketika suaminya meninggal. Oke. Jadi kalau istri-istri yang dicerai itu nggak ada hitungan. Nah, kalau pas masih hidup istrinya ada lebih dari 4. Nggak mungkin. Kalau Islam kan yang boleh ada 4. 4 aja ya. Iya, iya. Lebih dari 4 nggak boleh. Oh, tuh, berarti jumlahnya 4 tuh. MC-nya pengen. Angan-angannya nggak kesampaian. Oke, terus. Harus ada selingannya. Nah, lanjut ya. Masalah Umaria. Masalah Umaria ini masalah yang sedikit agak spesifik, aneh. Kenapa? Karena nanti ibu itu sebenarnya dapat sepertiga, tapi karena nanti bareng dengan ayah dapatnya sepertiga sisa. Ini contoh ya. Kalau ada, ini khusus ya. Kalau ada orang meninggal, dia punya suami, punya ibu, punya ayah. Jadi yang ditinggalkan cuma 3. Yang meninggal perempuan. Yang meninggal perempuan. Jadi yang meninggal perempuan, punya suami, tidak punya anak, punya suami, punya ibu, punya ayah. Maka bagiannya suami dapat seperempat, setengah. Kenapa kok suami dapat setengah? Karena tidak ada anak. Maka suami setengah. Ibu nggak ada anak, nggak ada saudara, seharusnya sepertiga. Paham ya? Jadi kan kalau nggak ada anak, nggak ada saudara, dapatnya sepertiga. Tapi karena ada ayah, sepertiganya bukan sepertiga, tapi sepertiga sisa. Setelah dikurangi suami. Maka kalau dilihat di slide saya, kalau ada mayit punya suami saja, punya ibu, punya ayah, maka suami dapat setengah, ibu dapat sepertiga, sisa, ayah dapat sisa. Bagaimana cara ngitungnya? Ada namanya dalam faraid itu adalah asal masalah. Asal masalah itu adalah diambil dari bagian masing-masing. Kalau bahasa kita ada namanya KPK. KPK ya. 2 dan 3 KPK-nya berapa? 6. Paham ya? 2 dan 3 KPK-nya 6. Maka asal masalahnya 6. Asal masalahnya 6. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Maka bagiannya suami 3. Paham ya? 6 dikurangi 3, sisa berapa? Sisa 3. Maka ibu dapat sepertiga dari sisanya suami. Makanya ibu dapat 1. Dari mana kok 1? Karena bagiannya suami kan 3. Padahal asal masalahnya 6. 6 dikurangi 3, tinggal 3. Maka ibu dapat sepertiga dari sisanya suami. Karena sisanya 6 dikurangi dikurangi suami 3, sisanya 3, maka ibu dapat 1/3 dari 3, 1. Berapa sisanya untuk ayah? 6 dikurangi bagiannya suami 3, dikurangi bagiannya ibu 1, sisa berapa? Sisa 2. Ini bagiannya ayah. Paham ya? Nah, Ustadz, berapa nanti warisannya? Ya tinggal nanti dibagi. Kalau mama warisannya 1M, berarti suami dapat 3/6 kali 1M. Ibu dapat 1/6 kali 1M. Ayah dapat 2/6 kali 1M. Paham ya? Ini masalah khusus. Yang kedua, itu tadi suami. Yang kedua, istri. Berarti yang meninggal suami. Laki-laki meninggal punya istri, punya ibu, punya ayah. Sama masalahnya. Asal masalahnya adalah KPK dari 4 dan 3 berapa? 12 ya. KPK dari 4 dan 3 12. Maka asal masalahnya 12. Berapa bagiannya istri? Istri karena nggak ada anak 1/4. Maka 12 dibagi 4 3. 3 kali 1 3. Kemudian 12 dikurangi 3 sisa berapa? Sisa 8. 9. 9. Maka ibu dapat sepertiga dari sisanya istri. 12 dikurangi 3, 9. Berarti 1/3 kali 9. 3. 3, okay? Sisanya berapa? Sisanya hanya ayah. 12 dikurangi 3, dikurangi 3, sisanya 6. Maka ayah dapat 6. Ini masalah Umaria. Ini khusus ya. Ini khusus. Jadi kalau ada kasus yang seperti ini, ahli warisnya cuma ini tok, ya berarti cara ngitungnya seperti ini. Oke. Khusus, gitu. Tanpa anak ya itu. Tanpa anak. Ustaz, tadi Mas Derak nanya KPK itu apa, Ustaz? Kalau dalam matematika itu kelipatan paling kecil. Kalau saya ingat saya waktu SD itu ya.
Kelipatan paling, bukan Komisi Pemberantasan. Iya, tadi saya kira ini Ustaz apa namanya KPK apaan? Nyambung gitu kan kan. ya. Baru tahu saya. KPK dalam matematika, kelipatan Tapi paling gede. Dengan adanya ini lebih jelas sih ya memang. Jadi kalau apa namanya mayit meninggal, dia punya suami, punya ibu, punya ayah sekian gitu. Betul. Tanpa jalur anak nih ya. Tanpa jalur anak. Ya. Nanti kita bahas Paham satu-satu. sekali nih. Kasus Oke, gitu. oke. Kita lanjut. Bagian ayah, ayatnya tidak saya baca biar cepat. Ada 3, ada 1/6, ada asobah, ada 1/6 plus sisa. Jadi bedakan ada 1/3 sisa, ada 1/6 plus sisa. Ayah dapat 1/6 kalau mayit punya anak laki-laki atau cucu laki-laki. Dia dapat 1/6. Jadi kalau mama ada orang meninggal, dia punya istri, punya anak laki-laki, maka ayahnya dapat 1/6. Asobah jika tidak punya anak. Asobah itu apa? Asobah itu sisa. Asobah itu sisa. Asobah atau sisa itu jika tidak punya anak. Jadi yang kayak tadi itu kan, kayak tadi yang kasus sebelumnya itu kan sisa. Yang masalah Umaryah yang slide sebelumnya itu kan sisa. Karena nggak punya anak, maka ayah dapat sisa. Paham ya? Nah, dapat 1/6 plus sisa kalau punya anak perempuan. Jadi kalau punya anak perempuan, dia dapat 1/6 plus dapat sisa. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini ayah. Kakek sama dengan ayah, cuma bedanya kakek itu tidak dapat warisan kalau kakek ini dia punya ayah. Artinya kalau mayit punya ayah, maka kakek terhalang oleh ayah. Nomor 2, dalam masalah Umaryah tidak berlaku. Maka kalau tadi coba kita bandingkan dengan Umaryah, ya. Coba kita sekilas lihat Umaryah di masalah Umaryah sebelumnya. Stop. Nah itu kan kalau sama ayah, ibu dapat 1/3 sisa. Kenapa kok 1/3 sisa? Karena ibu dengan ayah itu kan satu tingkatan. Dalam ilmu waris, satu tingkatan itu harus kaedahnya laki-laki 2, istri 1. Paham ya? Tapi untuk kakek tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena kakek beda tingkatan. Maka lanjut tadi bagiannya kakek. Bagiannya kakek. Ketika ibu bareng, maaf ini keliru saya ya, bukan ayah tapi kakek ya. Ini yang bawah itu keliru. Nanti bisa kakek ya, bukan ayah. Kalau kakek, maka ibu dapat 1/3, bukan 1/3 sisa. Maka caranya sama dengan tadi, cuma bedanya kalau tadi 1/3-nya setelah 6 dikurangi 3. Kalau ini tidak langsung 1/3 dari 6. Paham ya? Suami dapat setengah, karena dia nggak ada anak, maka setengah, ibu dapat 1/3. Maka asal masalahnya 6, KPK-nya 6 dibagi 2, 1, kali 6 bagi 2, 3, kali 1, 3, 6 bagi 3, 2. Kakek yang bagian bawah, itu keliru, kakek dapat sisa. Berapa sisanya? 1. Paham ya? Nah, berapa warisannya? Tinggal nanti 3/6 kali warisan. Lanjut. Nenek nanti sama dengan ibu. Nenek sama dengan ibu, gak akan saya bahas. Kita ke anak perempuan. Nanti banyak studi kasus saja mungkin ya. Anak perempuan itu dalam surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak, dan seterusnya. Saya langsung bahas. Anak perempuan itu dapat setengah kalau tidak ada anak laki-laki. Saudara laki-laki di sini adalah saudaranya dia, artinya anak laki-laki. Contoh ya, ada mayit punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki. Maka mayit ini punya anak perempuan, anak perempuannya dapat separuh. Makanya kalau ada anak perempuan tidak punya anak laki-laki, paman dan saudaranya mayit itu bisa dapat. Tapi kalau ada anak laki-laki, itu dibagi jumlah anak perempuannya. Enggak, kalau nanti anak ya perempuan lebih dari 2, maka dia 2/3. Nah, yang kedua, 2/3. Jadi contoh ya, yang pertama aja biar saya ilustrasikan. Ada mayit, ada Ahmad nikah dengan Fatimah. Ali nikah dengan Fatimah. Punya anak Zainab dan Ruqayyah.
Kalau Ali dan Fatimah cuma punya anak satu, Zainab tok, maka Zainab hanya punya setengah. Tapi kalau Ali dan Fatimah, kemudian Fatimah meninggal, maka kalau dia punya anak Zainab dan Ruqayyah, maka dua anak ini dapat 2/3. 2/3 ini berlaku untuk lebih dari satu. Anak perempuan 2 ke atas. Jadi kalau anak perempuannya 10 pun ya tetap dapat 2/3 bagiannya anak. 2/3 dibagi 10. Lah nanti lihat apakah ada ahli waris yang lain. Contoh ya. Ini ilustrasi kan? Ya, saya Peninggalannya 1 miliar gitu. saya tak share screen ya di Zoom ya. Bentar, saya udah masuk Zoom dah. Sudah. Saya sudah bisa share screen ya. Bisa. Nah, saya kasih contoh. Mayit punya istri. Mayitnya laki. Mayit laki-laki. Istrinya mau berapa? Satu dulu aja. Satu dulu. Yang umum satu. Satu. Pusing. Ya, pegang pusing ya. Jangan nafsu kayak derak. Astagfirullahaladzim. Istrinya satu. Nah, punya anak perempuan satu. Ya, Ya, namanya satu. ya perempuan satu. Nanti kita coba nanti 2. Ini satu dulu. Ya. Jadi satu anak perempuan. Nah, mayitnya punya saudara laki-laki. Berapa saudaranya? Umpama dia punya saudara 2. Ini ya. Nah, juga punya paman. Umpama ya, juga punya paman. Oke? Banyak paman. Nah, coba seperti ini. Tidak punya ibu, kita anggap tidak punya ibu. Tidak punya anak laki-laki, tidak punya ayah. Oke. Udah meninggal gitu. Sudah meninggal. Berapa bagiannya istri? Setengah. Istri karena ada anak berapa? 1/8. 1/8. Oke. Anak perempuan berapa? Setengah. Karena anak perempuan hanya ada satu, maka setengah. Oke. Saudara laki-laki itu sisa. Paham ya? Sisa. Meskipun 2 tetap sisa. Paman dapat berapa? Tidak dapat. Karena paman itu jalur paman kalah dengan jalur saudara di bawahnya. Maka saya di sini saya anggap tidak dapat ya. Kosong. Saya kasih gini. Oke ya. Saudara sisa. Oke. Berapa KPK-nya masalahnya? 8. Kalau saya sih tahu Pak Ustadz. Iya. Dia lah nggak tahu caranya. 1/8. 8 dengan 2 itu kan KPK-nya 8. Iya. Ya. 8. 8 dibagi 8. 1. 1 kali 1. 1. Maka isi dapat 1. Paham ya? Anak perempuan setengah. 8 dibagi 2. 4. 4 kali 1. 4. Ini ya? Ya. Sisanya berapa? Sisanya 3 dong. 3. Sisanya 3. Nah, sisa 3 ini kan anak laki-lakinya 2. Ya. Anak lakinya 2. 3 dibagi 2 kan tidak bisa. Nggak bisa. Berarti kan kepalanya 2. Ya. Karena kepalanya 2, tinggal yang atas dikali dengan 2. Paham ya? Enggak. 3 dibagi, kan saudaranya 2. Saudaranya 2. Sisanya kan 3. Ya. 3 dibagi 2 kan tidak bisa. Ya. Tapi kalau jenengan bingung gitu nggak usah gitu, nggak apa-apa. Jadi tinggal nanti 3 itu dibagi luru gitu aja, 1,5. Ya, Tapi kalau dalam ilmu waris bisa begini nanti caranya. Saya kasih contoh ya. Karena ini 2, 3 tidak bisa dibagi 3, maka 8 itu bisa dikali 2. Maka menjadi 16. 16 bagi 8? 2. 2. Ya. Oke. 8. 16 dibagi 2? 8. 8. Sisanya? 11 bagi. Nah, sisanya 6. Nah, berarti kan 6, enak. Berarti masing-masing saudara dapat 3. Paham ya? Ya. Contoh yang nomor 2, saya buat anaknya 4. 4. Anak perempuannya 4. Kita nggak bicara anak laki-laki dulu. Anak 4. Punya 2 saudara laki-laki. Paham ya?
Nah, kita hapus dulu biar lebih enak. Ini saya hapus, ini saya hapus. Istri dapat berapa? Tetap 1/8. Betul ya? Iya. Anak perempuan, 1/4. anak perempuan karena lebih dari 1 bukan setengah, tapi 2/3. Tadi kaidahnya yang di slide sebelumnya tadi. Karena dia lebih dari 1, dia dapatnya 2/3. Saudara laki-laki, Saudara laki-laki sisa. paman nggak dapet, Ya, paman tidak dapat. Iya. blok. Blok. Ini kalau ada ujiannya saya remedi nih Ustaz. Nah, saudara laki-laki dapat sisa. Berapa? KPK-nya berapa? KPK-nya 8. 24. 24. 24. Ya nggak. Dulu matematikanya merah. 24. 24 ya. 24. Oke, 24 dibagi 18. Sudah Pak. Gimana? 24 bagi 8 dibagi 8, bukan dibagi 8. 3. 3 kali 1 3. Berarti Tiga. istri dapat 3. Ya. 24 dibagi 3 8. 8. 8 kali 2 16. Oh kali 2? kan 2/3. Oh iya. Bagiannya 2/3. Paham ya? Bagiannya 2/3. Kemudian saudara dapat sisa Berarti 6. 5. 16 tambah 3 19. 24 dikurangi 19 5. Nah, sudah. Kalau nggak pingin kayak tadi repot ya ini bagiannya. Berarti nanti 16 ini dibagi saudara anak perempuan 4. Paham ya? Kemudian yang 5 dibagi 2 gitu aja. Iya. Paham ya? Paham Ustaz. Oh. Paman tidak dapat. Sekarang kita melibatkan anak laki-laki. Kok banyak perempuan? Kan dibagi 4 saudara laki-laki bukan. Beda. Oh, saudara. Saudaranya mayit. Saudara laki-laki ya, abangnya gitu ya. Abangnya mayit. Ya, bukan anaknya. Bukan anaknya. Oh. Oke. Nah, ini paham ya? Nah, sekarang kita masukkan anak laki-laki. Kita masukkan anak laki-laki. Ini saya copy di sini aja. Saya hapus semuanya. Oh, ini contoh lain nih. Ini berarti bisa saya. Contoh lain, tadi kan kita tidak melibatkan saudara laki-laki. Iya. Anak laki-laki. Iya, iya, betul. Yang sekarang kita libatkan ada anak laki-laki. Anak laki-lakinya saya anggap 1. Oke, berarti mayit punya ahli waris istri, anak perempuan 4, 1 anak laki-laki, 2 saudara laki-laki paman. Maka yang terjadi istri dapat berapa? 1/8. 1/8. Karena ada anak, pasti kan? Iya. Karena ada anak laki-laki. Ada anak laki-laki. Anak perempuan dapat berapa? 1/4. Dapat sisa karena ada anak laki-laki. Dapat sisa Ustaz. Nah, Iya. anak perempuan dan anak laki-laki semuanya dapat sisa. Jadi perempuan yang 1 tingkat akan dijadikan sisa dengan saudaranya yang laki-laki. Tadi kalau anak perempuan tidak ada saudara laki-laki, berapa? 2/3 karena lebih dari 1. Tapi gara-gara ada anak laki-laki semuanya dapat sisa. Paham ya? Karena laki-lakinya lebih diutamakan Ustaz. Betul. Maka nanti ini dapat sisa semua. Karena dapat sisa, saya langsung Coba tulis ditulis aja. lagi Ustaz itu biar gak bingung Ustaz. Jadi sisa Oh, jadi anak laki-laki sama anak perempuannya sisa langsung semua, jadi Ustaz? sisa. Oke. Jadi sisa. Paham ya? Oke. Saudara dapat apa enggak? Enggak. Enggak dapat karena ada anak laki-laki. Iya. Maka anak laki-laki itu menolong. Artinya menolong apa? Dengan adanya anak laki-laki, saudara, paman, semuanya enggak dapat. Anak saya kan perempuan semua. Nah, Dapat. Dapat gua. Alhamdulillah utangnya kebagi. betul. Utangnya kebagi. Enggak, utang enggak kebagi. Oh, Enggak kebagi. Ya, kecuali jalur yang kayak kemarin. Kalau pingin, wah aku enggak mau ngasih Mas Satria mama. Ya jalurnya pakai hibah ke anak sebelum meninggal. jangan gitu dong. Jangan gitu. Tapi masalahnya siapa dulu yang meninggal ini dengan
Betul kan? Betul kan? Siapa dulu yang meninggal kan dia yang mendapat. Dia muda dulu. Oh, yang muda dulu. Kami dapat yang nanti. Iya, bisa. Paham ya? Kita lanjut. Itu gua dapat. Kita lanjut ya. Ini berarti saudara laki-laki tidak dapat, kemudian paman juga tidak dapat. Ini nggak dapat, ini juga nggak dapat. Gini kan? Iya. Oke. Berapa asal masalahnya? 8. 8. Istri dapat berapa? 1, karena 8 dibagi 8 kali 1. Iya. Sisanya berapa? 7. Ini 7. 7 juga. Kira-kira Nggak bisa. Nah, ini yang penting. Karena dalam kaidah waris, laki-laki harus dapat 2 kali lipat dari perempuan. Maka, ini kalau saya hitung, perempuan itu kepalanya 1, berarti 4. Ini ya, sudah. 4 anak perempuan Ya, 4 anak perempuan itu kan berarti 1-1. Berarti kepalanya 4. Anak laki-laki 1 berarti punya 2 kepala. Paham ya? Enggak, ulang. Ulang. Ya, saya ulangi lagi. Di sini ada anak perempuan berapa? 4. Laki-lakinya 1. Padahal sisanya 7. Lah 7 ini nggak bisa dibagi rata. Harus dibaginya perempuan 1, laki-laki 2. Paham ya? Maka perempuan 1, kalau dia perempuan 4 berarti kan 4. Laki-laki karena 1 laki-laki dapat 2, maka kepalanya 2. Saya tulis 2 di sini. Oke, berarti ada berapa kepala? 6. 6 ini tinggal kalikan di sini. 6 tinggal kalikan ke 8. Berapa? 48. Oke. 48 dibagi 8 berapa? 6. Sisanya? Berapa? 42. Berarti 42 itu, saya tulis ini, saya kasih lagi ya. Biar gak bingung. Saya manggil Ustaz aja lah Tony. Cara paling efektif itu. Biar ustadznya yang pusing. Nah, berarti sisanya berapa? 48 dikurangi 6. Kalkulator dong. 42 ya? 2. 42. Oke, 42 dibagi 6. 7. 7. Berarti 7 berarti yang kok nggak gerak punya saya. Oh, berarti yang anak laki-laki dapat 14. Ah, betul. Betul. Kok nggak gerak punya saya? Tahu. Nah, statistik. Coba dimatiin dulu, Sarsirnya, Sat. Lagi, Sat. Sarsir lagi, Sat. Lagi saya sesin lagi ya. Ya. Mohon maaf nih ada kesalahan. Ada kesalahan. teknis nih. Nah. Ini 42 kan? Bisa, Sat. Bisa. 42 berarti ini dapat 14. Dari mana? Bisa. Dari 7 kali 2 saat. Ya. Oh iya. 42 bisa ini. Berarti yang perempuan 7 kali 4. Ya, betul. Perempuan nanti masing-masing dapat 7, laki-lakinya dapat 14. Paham ya? Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, Sat. Lanjut. Ini studi kasus. Kalau di teman-teman mau bertanya sambil bertanya boleh ya, Ustadz ya? Monggo. Tapi apa enggak? Ya. Diselesaikan dulu materinya. selesaikan dulu. Selesaikan dulu materinya ya, biar enggak bingung. Takut nanti yang ditanyakan ada di materi. Ya. Oke, lanjut. Meskipun kayak dikasih materi juga kita masih bingung Masih nih, Ustadz. bingung, ya. Emang paling bener tadi kata Mas Giri itu dipanggil aja Ustadznya daripada keliru. Nah, ya. Ustadznya yang bingung gitu ya. Iya. Dapat barisan ikutan pusing. Betul. Nanti kalau bertengkar ustadznya yang kena duluan. Don, anak perempuan. Jadi anak perempuan dapat asobah, artinya asobah dapat sisa kalau bersama Ini nggak spesial nih. Apa nih yang bisa? Nah ini. yang ini, yang di materi situ. Nah, setnya yang anak perempuan sudah ya? Itu sudah muncul ya?
Anak perempuan dapat sisa kalau dia bersama saudara laki-laki. Tadi sudah saya jelaskan. Cucu. Cucu itu dapat separuh, setengah kalau tidak bersama cucu laki-laki. Kalau jumlahnya 1, kalau jumlahnya 2/3, hampir sama dengan anak perempuan. Tapi bedanya cucu dapat 1/6 jika ada satu anak perempuan dan tidak bersama cucu. Saya share screen dulu. Ada yang WA. Berat coy. Otaknya ini nyampe. Memang paling benar nanti kalau ada yang butuh bisa calling Ustadz lah ya Ustadz ya. Nanti kita hitungkan. Saya mau jadi brokernya. Nanti untuk masalah ijarohnya nanti bisa diobrolin. Nah, coba kita ahli waris. Kelihatan ya? Bisa. Udah share screen. Udah share screen? Kelihatan ya? Ahli warisnya coba tadi istri. Nggak usah gede kan? Saya perbesar. Sorry siapa? Udah? Cukup? Cukup? Cukup Berat besarnya? ini berat. Ini MC-nya gak guna ya? Kenapa Ustaz? Gimana Ustaz? Sekarang ini share screen WhatsApp-nya lock out dulu nih. Ya kan kalau muncul kan nggak enak kita ya kan. Kelihatan ya? Udah besar? Sudah ya? Sudah. Ada istri punya anak perempuan 1. Ini nggak kelihatan di sini. Mati kayaknya. Gak apa Ustaz, lanjut aja saya. Anak perempuan 1. Kemudian Yang meninggal laki atau perempuan? laki-laki. Kalau berarti kan istri berarti laki-laki. Anak perempuan 1 punya cucu perempuan. Tapi ingat, cucu perempuan yang dapat warisan, cucu perempuan dari jalur laki-laki. Berarti anak perempuannya anak laki-laki. Saya kasih ilustrasi ya di sini. Saya kasih ilustrasi di bawahnya. Ini Ahmad menikah dengan Fatimah. Oke ya? Di sini dia punya anak, ada anaknya Zainab, ada anaknya Umar. Umar punya anak umpama Ruqayyah sama Ali. Ali bawa ya. Ada lagi Ruqayyah. Nah, maka statusnya Ruqayyah ini namanya cucu. Jadi umpama ini mati, Umar mati ya. Jadi umpama Umar mati di sini. Mati duluan ya. Mati duluan. Nah, mati duluan. Kemudian setelah Umar mati, ayahnya mati. Ahmad berarti meninggal kan? Sini. Ini kan? Ya. Maka si Ahmad itu punya ahli waris Fatimah, statusnya istri. Paham ya? Ya, Fatimah kan istri. Fatimah istri. Punya anak Zainab, statusnya anak perempuan. Punya anak Ruqayyah. Kita anggap Ali nggak ada. Ali saya anggap nggak ada dulu ya. Ali saya anggap nggak ada dulu. Nah, berarti Umar itu hanya punya ahli waris istri Fatimah, anak perempuan Zainab, cucu Ruqayyah. Paham ya? Oke. Kemudian umpama Umar ini punya saudara. Ahmad ya, Ahmad punya saudara ya. Sini berarti ya, Ahmad punya saudara Utsman umpama ya. Berarti kan statusnya Utsman saudara, laki-laki. Kakak ya, kakak. Ya? Utsman ya. Udah. Berarti ahli warisnya istri dapat berapa? Istri dapat 1/8. Betul. Anak perempuan? Oh, maaf. Dikasih kop madu. 1/8. Anak perempuan? Setengah. Tadi masih ingat gak anak perempuan tadi dapat berapa? 2/3. 1. 1 per berapa tuh? Coba yang bisa jawab tolong dapat hadiah Yang nanti. tadi Silakan Ustaz. di sini masih ingat gak yang tadi slide yang tadi anak perempuan
punya saudara. Mungkin peserta kajian yang mau jawab, boleh? Nah, anak perempuan dia dapat setengah karena nggak ada saudara laki-laki. Setengah, Ustaz. Oke, Kan tadi ada saudara laki-laki. nggak ada. Ya, Alinya saya hapus. Usman. Kakaknya si Ahmad. Makanya si Ahmad itu bukan. Ini maksudnya anak perempuan itu adalah saudaranya dia. Berarti anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki pun. Kemudian cucu dapat berapa? Bisa. 1/6. Tadi di materi sebelumnya, cucu kalau ada anak perempuan dapat 1/6. Nah, karena ada anak perempuan. Kemudian saudara, saudara dapat berapa? Sisa. Paham ya? Sisa. Asal masalahnya berapa? Balik ke Excel lagi dong. Ini di Excel? Sudah. Bentar, share Mas. KPK-nya? Oh, saya stop. Balik ke Excel dulu, admin. Udah? Pusing ya. Nah, berapa KPK-nya? 826. Sebentar, saya jawab, Sat. 8, 2, 16 kali 6, berapa tuh? 826. Berapa KPK-nya? 24. Masa enggak? 24. Betul, 24. Kok bisa sih? Bapak kan di pelajaran SD. Sebenarnya sampai saya Nyonggok nih. Bener. 24 dibagi 8, berapa? 3. 24 bagi 2. 24 bagi 2? 24 bagi 2, 12. 12 bagi 4, 6. 2. 12 bagi 6. Hah? 26 bagi 24 bagi 6? 4. Sisanya berapa? Berapa? 5. 5. Oke, sudah selesai? Mudah kan? Udah, Ustaz. Ini satu. Nah, kita lanjutkan nanti. Masuk pertanyaan enggak nih? Belum, ini kita selesaikan aja dulu, ya. Siap. Sudah ya? Nah, kita lanjut. Saudari perempuan itu dapat setengah kalau sendirian, tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada saudara laki-laki. Dapat 2/3 kalau 2 atau lebih tidak bersama anak, tidak bersama ayah, tidak bersama saudara. Dapat asobah kalau bersama saudara, anak perempuan, cucu perempuan. Dapat mahjub itu artinya tidak dapat apa-apa kalau ada anak, ada ayah. Jadi saudara, saudari akan terhapus dengan anak. Makanya tadi kalau ada anak laki-laki, yang namanya saudara, saudari itu nggak dapat apa-apa. Kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau ada anak perempuan masih ada kemungkinan dapat. Paham ya? Bon, saya lanjut. Uktul li'ab hampir sama. Uktul li'ab, cuma bedanya terhalangnya kalau ada ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung. Jadi kalau saudari seayah, kalau si mayit masih punya saudara kandung, maka dia dapat mahjub. Hampir sama dengan perhitungannya saudari, cuma bedanya yang memahjubkan. Mahjub itu artinya nggak dapat. Lanjut. Nanti ada satu ini, ukhtil li'um. Kalau satu dapat 1/6, ini saudari seibu. Saudari seibu itu contoh Fatimah nikah dengan Ahmad, kemudian cerai. Nah, dia punya anak Umar. Kemudian Fatimah nikah lagi dengan Abu Bakar, punya anak. Berarti kan statusnya anaknya yang kedua dengan anak yang dengan Umar apa? Saudara, tapi saudara seibu, ibunya siji, bapaknya bedo. Itu namanya ukhtul li'um, saudara seibu. Jadi saudara seibu itu adalah ibu podo, bapaknya bedo. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Lanjut. Kita lebih nanti studi kasus saja biar lebih ini. Nah, contoh kasus. Iya, banyaknya. Contoh kasus. Ini contoh kasus, saya buat contoh kasus yang jomblo. Jomblo meninggal. Jomblo. Saya mulai dari yang jomblo. Iya, kamu itu nanya.
mulai logikanya mulai jalan. Mulai jalan. Jomblo meninggal, oke. Oke, jomblo meninggal. Karena jomblo meninggal berarti kan tidak punya istri. Ya. Jomblo di sini ada 2. Iya ada 2. Meninggal. Enggak, maksud saya jomblo di sini ada 2. Jomblo memang belum menikah atau jomblo yang kemudian sudah pernah menikah, cerai atau pasangannya meninggal duluan. Duda atau janda. Jadi yang dimaksud jomblo di sini ada Jovisa, jomblo visabila berarti belum menikah sama sekali. Ada yang kemudian jomblo bukan karena belum menikah, sudah menikah, tapi statusnya duda atau janda. Paham ya? 2 maksudnya. Nah, umpama ada orang jomblo, nggak punya istri, nggak punya suami, meninggal. Dia punya ibu, punya 2 paman, punya 3 saudari kandung, punya 1 saudara kandung. Maka bagaimana bagiannya? Ibu, karena ada saudara lebih 1. Tadi kan sudah dijelaskan bagiannya ibu ya. Ibu kalau ada saudara lebih dari 1, dia dapat 1/6. Karena saudaranya kan ada berapa ini? 4. Saudari kandung 3, saudara kandung 1, dan 4. Berarti ibu dapat 1/6. Paman, dia mahjub. Mahjub itu artinya nggak dapat. Kenapa kok paman mahjub? Keblok dengan saudara kandung. Karena kan paman itu kan jalur paman itu kan paling rendah. Jalur bapak, jalur anak, jalur bapak, jalur saudara, jalur paman. Jadi kalau ada saudara, jalur paman gugur. Maka paman gugur. 2 paman tidak dapat. 3 saudari kandung, 3 saudari kandung itu dapat asobah, sisa. Kenapa kok sisa? Karena ada saudara kandung. Paham ya? Tadi saya jelaskan. Semua jalur laki-laki itu sisa, kecuali suami. Jalur laki-laki sisa itu bisa menjadikan saudarinya juga dapat sisa. Aslinya 3 saudari kandung, kalau nggak ada saudara kandung, dia dapat 2/3. Karena lebih dari 1. Tapi gara-gara ada saudara kandung, semuanya jadi sisa. Paham ya? Bon, coba kita lihat di sini. Saudara laki-lakinya malah lebih paling banyak ya Ustadz ya? Betul, karena 2/1. Berarti sisa ini belum tentu secara nominal belum tentu sedikit ya Ustadz ya? Belum tentu. Kalau dalam warisan pasti itu malah bisa lebih kecil. betul. Kalau sisa makanan itu kecil. Tapi kalau sisa dalam bab warisan bisa besar. Sisanya anak laki-laki itu pasti besar. Nah, berapa pasalnya? Berarti ahli warisnya cuma 3. Cuma ibu, saudara sama saudari. Paman tidak ada. Maka ibu dapat 1/6. Sisa. Berapa asal masalahnya? 6. 6 bagi 1/6, 1. Sisanya adalah 5. 5 bisa dibagi kan? Saudari kandung 3, kepalanya kan 3. Saudara kandung 1, kepalanya 2. Berarti kan ada berapa kepala? 2. Berarti dengan saudari kandung ada 5 kepala. Berarti tinggal dibagi saja 5 itu. Yang 3 bagiannya saudari kandung, masing-masing dapat 1. Yang 2 bagiannya saudara kandung. Oke. Jadi kalau warisannya 1M tinggal langsung 1/6 dikali 1M. Yang saudari kandung 3/6 kali 1M. 500. Karena 3 masing-masing dapat 166. Nah seterusnya. Iya, sama dengan ibu. Paham ya? Oke, lanjut. Seperti kasus yang kedua. Ini biar lebih masuk logikanya. Nah, ini sudah mulai punya nggak jomblo, tadi sudah bab jomblo sudah. Kita sekarang sudah masuk yang bukan bab jomblo. Nah, yang bukan bab jomblo, contoh ada orang meninggal, punya ibu, punya istri, punya 2 anak perempuan, punya 2 saudari kandung, punya saudara kandung. Maka ibu dapat 1/6. Alasannya dapat 1/6 karena ada anak, juga karena ada saudari kandung lebih dari 1, juga sama. 1/6. Istri dapat berapa? 1/8. Kenapa kok 1/8? Ada anak. Anak perempuan dapat berapa? 2/3 karena lebih dari 1. Tidak ada saudaranya, tidak ada anak laki-laki. Paham ya? Jadi dia dapat 2/3. Nah, kemudian saudari kandung dengan saudara kandung semuanya dapat sisa. Paham ya? Dapat sisa. Oke. Saudari kandung dapat juga. Dapat sisa.
Yang perempuan dapat ya? Dapat, karena ada saudara kandung. Andaikan tidak ada saudara kandung yang laki-laki, maka dua saudari kandung nggak dapat. Maka disinilah saudara kandung itu menyelamatkan bagiannya saudari kandung. Makanya dia dapat sisa. Nah, berapa perhitungannya? Ibu 1/6, kemudian istri 1/8, anak perempuan 2/3. Berapa KPK-nya? 24. 24 ya? 24 dibagi 64 dibagi 83 dibagi 3 8 kali 2 16, sisanya 1. Paham ya? Sisa 1, saudari kandung kan 2. Berarti kepalanya berapa? 2, karena masing-masing 1. Saudara kandung 1 tapi kepalanya 2. Berarti ada berapa kepala? 4. 4 itu kemudian dikalikan dengan asal masalah di atas. Maka menjadi 96. Paham ya? Seterusnya. Atau kalau jenengan tidak bisa, tidak pusing-pusing gitu ya gampang ya pokoknya. Bukan ya, sisa 1 ini kan berarti berapa tadi? Sisa 1-nya itu nanti dibagi aja. Dibagi 4 gitu aja. Ya, mudah. Tapi kalau lebih mudah seperti ini. Kalau soal itu kan kita mandi ustaz. Yang mungkin salah satu yang paling ditanyakan terutama dari yang feminis adalah kok perempuan bagiannya sedikit. Nah, jadi mungkin kita pengen tahu dong yang tadi nafkah tadi ya, konsep keadilan Islamnya kenapa sih laki-laki lebih gede? Betul. Karena begini, kalau dalam bab fikih, harta istri itu hartanya istri. Hartanya suami itu hartanya suami plus istri. Paham ya? Istri dapat warisan 5, maka itu haknya dia. Dia nggak punya kewajiban untuk membagi haknya dia kepada suaminya. Dia nggak punya kewajiban untuk nafkahi anaknya. Anak itu nafkahnya ke suami, bapak. Zaman sekarang udah gak gitu ya? Nah, betul. Tapi kan secara fikih gitu. Andaikan dia mau berbagi, itu bukan kewajiban, tapi adalah kebaikan hatinya dia. Mani nak dengerin ya. Kalau ngomong banyak cerai ya. Makanya kenapa dalam Islam bagiannya perempuan itu separuhnya laki-laki. Karena kalau dia dapat, dia itu utuh punya dia. Utuh, artinya utuh itu dia gak punya kewajiban untuk menafkahi, dia gak punya kewajiban menafkahi pasangan, bahkan tidak kewajiban menafkahi anak, karena kewajiban anak itu adalah kepada suami yang mampu. Paham ya? Tapi kenapa kok laki-laki dapat 2? Karena laki-laki itu dalam Islam punya kewajiban menafkahi. Suami dapat 10. Istilahnya laki-laki dapat 5, perempuan dapat 5 kan? Laki-laki dapat 10. 10 itu dia kalau punya istri, dia kan punya hak nafkah ke istrinya, punya kewajiban. Kalau dia punya anak 10, dia harus menafkahi anaknya 10. Jadi bisa jadi dia dapat 10, nanti sisanya ya bisa jadi lebih kecil dibandingkan perempuan. Tapi kalau posisi anaknya sudah pada besar gitu apa pasti? Makanya dalam Islam tidak mengenal subjektivitas. Itu logikanya ya. Karena subjektif itu nanti beda-beda nanti Ustaz. Iya kalau anaknya 2, kalau anaknya 1. Karena itulah dalam Islam subjektif itu akan menimbulkan perselisihan. Paham ya? Contoh. Ustaz, saya kan anak pertama. Saya yang mendampingi ayah saya mulai dari susah sampai kemudian sukses. Adik saya baru lahir kemarin, kok dapatnya sama? Itu bicara subjektivitas. Kalau dibalik, sama adik yang kecil, sampai enak sudah bersama dengan ayah. Saya baru dapat kasih sayang ayah. Subjektif kan? Islam itu kemudian dalam waris, karena subjektif itu pasti akan ada perselisihan. Islam tidak berbicara itu, bicaranya objektif. Paham ya? Objektif ya, tua, muda, bahkan bayi sama, objektif. Kemudian kaya miskin sama, karena objektif. Paham ya? Itu yang dia. Lanjut. Kecuali misalnya nih si A punya anak, yang pertama sudah mampu sekali, yang kedua masih miskin, terus yang pertama ya udahlah dek, ini buat kebaikan hati itu boleh. Kebaikan hati boleh. Betul. Jadi umpama setelah dibagi ya, ketahuan ini bagiannya sekian, ada namanya proses saling ridho. Ya wis,
wong saya sus kaya, wis saya bagi rata saja, tidak masalah. Atau adik saya yang lebih banyak, tidak masalah. Kalau masih ada orang yang seperti itu. Nah, Gak bisa lihat ini kan pakai Ustaz. oke. Mungkin admin silakan kasih pertanyaan. Ini saya mau lanjutkan studi kasus atau langsung pertanyaan? Langsung pertanyaan aja ya. Coba dibacakan Pak Satria pertanyaannya. Pertama, pertanyaan dari Mas Andi M. To everyone. Pak Ustadz, saya mau nanya. Kakek saya wafat lebaran kemarin. Almarhum punya anak satu, yaitu ayah saya yang sudah duluan wafat 2013. Berarti bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Kakek saya punya istri sambung dan anak tiri perempuan. Istri sambung itu kayak apa? Istri sambung. Mungkin istri sambungnya nikah lagi berarti ya. Tapi kan tetap waktu meninggal statusnya masih jadi istri atau enggak? Masih. Ya berarti istri, nggak ada istri sambung. Iya. Jadi istri itu Secara subjektif buat Mas Andi ini istri sambung. Ibu sambung. Iya. istri sambung, Iya, pokoknya istrinya kakek dan anak tiri perempuan. Oh, berarti anak Bawaan istri. Bawaan istri. Pertanyaannya rumit ya. Apa Bisa saya dibaca. sebagai cucu pertama dapat hak waris? Dan apa hukumnya Ustaz apabila saya tidak meminta akan hak tersebut? Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Yang ini, Ki. Cukup ya? Nah, punya istri berarti kan? Ya. Punya istri. Dan punya anak perempuan satu. Bukan. Anak bawaan. Anak bawaan. Oh. Berarti kan kalau anak bawaan, berarti kan anaknya istri, bukan anaknya kakek. Berarti nggak dapat. Nggak dapat. Anak tiri ya, saya masukkan. Baca soal dong yang benar. Anak tiri nggak dapat. Saya udah gagal. Berarti kalau nggak ada lagi, berarti ahli warisnya cuma ini. Ya. Cucu laki-laki, istri. Ya, istri. Nah, istri dapat berapa? Seper 8 karena ada anak laki-laki atau cucu 1/8. Oh, ini nambah lagi di infonya cucu kakek saya 3 termasuk saya. Laki-laki semua atau perempuan? Kakek semua atau ada perempuannya Mas Andi? Ya, kita akan menunggu Mas Andi masing-masing. 2 laki, 1 perempuan. Oke. Nah, karena beda nanti. Mas ini ada biaya jasa konsultasi. Jangan pikir gratis loh. Cucu perempuan. Kirimin nomor rekeningnya titik-balik ya. Nah, berarti cucu perempuan, cucu laki-laki 2 ya? Ya. Cucu laki-laki 2. Ini kan? Cucu perempuan 1. Begini ya. Nah, ahli warisnya ini asal masalahnya berarti cucu istri ini enggak ada, ini asoba, ini sisa semua berarti kan? Ya berarti isi seperapan, isinya sisa ya. Ya, sisa. Ini ya. Ya betul. Berapa asal masalahnya? Seperapan. 8. Oke. Istri dapat 1, sisanya 7. 7. 7. Nah, kepalanya berapa? Ini kepalanya 4, ini 1. Gini kan? Berarti dikali 5 jadi 8 kali 5 berapa? 40. Ini 5. Ya kan? Tinggal masing-masing kali 5 kan? Ini 7 kali 5 berapa? 35. 35 berapaan? Dibagi 5. Berarti cucu perempuan dapat berapa? 5. 30-nya bagian laki-laki. Nah, bagian laki-laki nanti kalau saya tulis lagi di sini masing-masing 15 ya. Gini ya, saya tulis gini ya. Enggak bisa ya. Pakai itu apa? Pakai ini dulu. Ini? Ya. Ini sama? Oke. Selesai? Ya. Oke.
Ada lagi atau sudah cukup? Sudah ya? Karena udah setengah 9. Sudah? Setengah 10. Setengah 10. Sudah hampir 2 jam kita. Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya. Kita tutup ya kalau gitu ya. Terima kasih Ustadz. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari jamaah titik balik peserta kajian bisa langsung menghubungi Ustadz ya Ustadz ya. Boleh. Atau Nanti- kita balik juga bisa. Atau nanti via kita juga bisa, nanti kita yang hubungin. Bro. Jadi itu tadi sekali lagi terima kasih Ustadz sudah ilmunya luar biasa malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi di topik yang selanjutnya dan jangan lupa follow IG titik balik karena di situ kamu bisa melihat informasi ada kajian, ada informasi tentang agama. Terus ada IG Ustadz? Ya, tapi nggak begitu aktif. Jadi kamu bisa follow terus ya supaya bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau gitu kita pamit ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.